Shalom saudara-saudari terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Doa saya kita semua senantiasa berada dalam anugerah Tuhan dan telah mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari Natal yang penuh sukacita. Tema renungan kita hari ini adalah belas kasih yang mengubah hidup. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami hari ini. Ubahkanlah hidup kami melalui Kasih-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, coba bayangkan sejenak. Anda berada di sebuah ruangan yang sangat gelap gulita, sampai-sampai Anda tidak bisa melihat tangan Anda sendiri. Rasanya mungkin sedikit takut, bingung, dan tidak tahu arah. Lalu, tiba-tiba, plak, satu lampu kecil dinyalakan. Apa yang terjadi? Seketika itu juga, seluruh ruangan berubah. Kegelapan sirna. Benda-benda di sekitar mulai terlihat jelas, dan rasa takut pun hilang. Digantikan oleh kelegaan. Cahaya itu mengubah segalanya. Seperti itulah gambaran belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 2 ayat 4 yang berkata, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan Kimurehania, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Luar biasa sekali ayat ini. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa maksud dari kemurahan atau belas kasih Allah adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Ini berarti belas kasih Tuhan itu bukan sekadar pengampunan yang pasif. Bukan berarti Tuhan berkata, "Oh, tidak apa-apa, lanjutkan saja perbuatanmu yang salah." Bukan seperti itu. Belas kasih Tuhan itu aktif. Ia bekerja seperti cahaya tadi, menerangi kegelapan dosa kita, menunjukkan jalan keluar, dan menuntun kita menuju kehidupan yang baru, menuju perubahan. Belas kasihnya adalah sebuah undangan untuk bertobat, untuk berbalik arah dari jalan yang salah, dan kembali kepada jalannya yang benar. Ini adalah kekuatan yang memotivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik, bukan alasan untuk tetap nyaman dalam dosa. Ketika Tuhan menunjukkan kemurahannya, itu adalah panggilan cinta, agar kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan memulai hidup baru bersamanya. Coba kita lihat salah satu contoh paling dramatis dalam Alkitab, kisah Rasul Paulus. Sebelum bertemu Kristus, ia dikenal sebagai Saulus. Siapakah Saulus? Ia adalah seorang penganiaya jemaat yang sangat kejam. Ia menangkap orang-orang percaya, menyeret mereka ke penjara, bahkan setuju dengan pembunuhan Stefanus, martir pertama. Dari sudut pandang manusia, Saulus adalah musuh besar gereja. Ia seolah-olah adalah kegelapan itu sendiri bagi para pengikut Kristus. Namun, di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk kembali menganiaya orang Kristen, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menjumpainya dalam sebuah cahaya yang membutakan. Cahaya kemuliaan Kristus menerobos kegelapan hati Saulus. Di momen itulah, Saulus mengalami belas kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak membinasakannya karena kejahatannya, tetapi justru memilihnya, memanggilnya, dan mengubahnya. Perjumpaan itu mengubah segalanya. Saulus yang tadinya penganiaya, diubahkan menjadi Paulus, Rasul Kristus yang paling bersemangat. Ia yang tadinya berusaha menghancurkan gereja, kini menjadi orang yang membangun gereja dan menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Inilah bukti nyata bagaimana belas kasih Tuhan itu bukan hanya mengampuni, tetapi benar-benar mengubah hidup seseorang 180 derajat.
Paulus sendiri menulis di 1 Korintus jam 15:10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ia sadar sepenuhnya bahwa seluruh hidup dan pelayanannya adalah buah dari belas kasih Tuhan. Saudara, kisah Paulus adalah kisah kita juga. Mungkin kita tidak se-ekstrem Paulus, tetapi kita semua punya kegelapan kita masing-masing. Mungkin itu adalah kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan. Kata-kata kasar yang sering keluar, rasa iri hati, atau kepahitan yang kita simpan. Tuhan tahu semua itu, dan hari ini melalui firman-Nya, cahaya belas kasih-Nya sedang bersinar ke dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponinya? Respon terbaik terhadap belas kasih Tuhan adalah dengan ketaatan. Ketika kita menyadari betapa besar kemurahan Tuhan bagi kita, hati kita seharusnya tergerak untuk hidup menyenangkan hatinya. Ketaatan bukanlah beban, melainkan ungkapan syukur kita atas anugerah yang tidak ternilai harganya. Sama seperti Paulus yang setelah diubahkan, ia langsung taat pada panggilan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah tantangan kecil bagi kita semua hari ini. Mari kita ambil satu langkah nyata menuju perubahan. Tidak perlu langsung menjadi sempurna. Mulailah dari yang kecil. Mungkin langkah Anda adalah berkomitmen untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata negatif hari ini. Atau mungkin Anda memutuskan untuk menghubungi seseorang yang pernah Anda sakiti dan meminta maaf. Atau bisa juga Anda berkomitmen untuk menyediakan waktu doa 15 menit setiap pagi. Apapun itu, ambillah satu langkah nyata sebagai respon atas belas kasih Tuhan yang telah Anda terima. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa belas kasih Tuhan bukanlah sekadar penghapus dosa, tetapi juga sumber kekuatan yang menghasilkan hidup baru. Ia tidak membiarkan kita tetap sama dalam kegelapan, tetapi menuntun kita keluar menuju torang naya yang ajaib. Ingatlah kata-kata motivasi ini, kasih Tuhan memberi kuasa untuk berubah. Mari kita akhiri renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk belas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Hari ini kami mau meresponi kasih-Mu dengan ketaatan. Beri kami kekuatan untuk mengambil langkah perubahan. Sekecil apapun itu, ubahlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia, agar hidup kami dapat memancarkan terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber perubahan kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.